Air mengalir secepat anak panah. Made Jones dan yang lainnya bersembunyi di tebing. Dalam sekejap mata, aliran air yang kuat mengalir keluar. Karena dampak yang kuat, pintu gua terus tumbuh. Lingkungan juga mulai runtuh. Bahaya mendekat selangkah demi selangkah. Mereka hanya bisa berpisah dan lari. David adalah orang yang menemukan jembatan kayu maya. Tapi Laura takut ketinggian, jadi dia tidak berani pergi. Karena untuk membuktikan kualitas jembatan, John menari. Hasilnya hampir jatuh sebagai umpan untuk ikan yang buruk. Pada titik ini Laura lupa bahwa dia takut ketinggian dan menyelamatkan John. Di sini, Jones dikelilingi oleh dua pendekar pedang. Ketika dia baru belajar seni bela diri, dia sangat baik sehingga dia bisa menembak musuhnya sampai mati. Tapi kali ini sutradara lupa memasukkan alat peraga. Kemudian dikejar sampai ke jembatan kayu. Dia melihat bahwa semua orang dikelilingi dan sesudah dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Jones sudah siap mati. Segera potong kabel jembatan. Kelompok lain juga jatuh satu persatu. Saudari lainnya, Pendeta Jones, berjuang untuk hidup. Pendeta itu mencengkeram dadanya. Dia pikir dia akan bisa mengeluarkan sedikit darah. Tetapi tidak menyangka bahwa Jones juga seorang pelatih. Lihat serangan menyelinap gagal. Jadi dia hanya bisa merampok. Tidak tahu bahwa tas batu ajaib mulai terbakar. Setelah dua batu ajaib jatuh ke air, yang terakhir ditangkap olehnya. Jones mengambil kesempatan untuk mengambil batu ajaib. Dia tidak menangkap sehingga dia jatuh ke tebing. Jones mengembalikan batu ajaib ke suku. Tapi Alex muak dengan kehidupan petualangan Jones. Sampai Jones mengeluarkan talinya. Alex sekali lagi kembali ke sisi Jones. Pria itu menemukan tidak jauh dari sana bahwa ada bom atom. Sekarang dia baru tahu mengapa ada orang palsu di kota. Jadi ini adalah situs uji ledakan nuklir. Tetapi pada saat ini di udara terdengar pengumuman. Membuat James tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin melarikan diri dengan teman-temannya. Tapi siapa yang tahu dia lebih baik dari yang dia harapkan. Dia segera berlari pulang. Dia melihat bahwa ada sekitar 10 menit tersisa sampai meledak. James bergegas masuk ke kamar. Dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi apa yang bisa dilakukan melawan kekuatan ledakan nuklir? Sekarang juga, dia melihat kulkas. Dia buru-buru membuang semuanya. Setelah masuk, dia dengan cepat menutup pintu kulkas. Pada saat ini, gelombang yang kuat datang. Dalam sekejap mata, semuanya berubah menjadi abu. Mobil tersebut menempuh jarak 300 mil. Tapi dalam sekejap, kulkas menyusul mereka. Apa orang di dalam mobil yang mengambil ini? Detik berikutnya mobil berubah menjadi abu. Dan kulkas lainnya berhasil keluar dari zona bahaya. Menyentuh tanah dengan sangat keras. Setelah berguling bola-balik berkali-kali, dia baru bisa mendarat. Kejutan semua orang adalah James lolos tanpa cedera. Bahkan tikus pun penasaran. Ini kulkas merek apa? Antara kulkas dan awan jamur, mana yang lebih baik? David dengan ceroboh menangkap kakinya di jala kotak persediaan. Sekarang juga, David langsung terbang dengan kotak persediaan. Dan sekarang dia tergelincir dari tali. Untungnya, saat jatuh, dia menangkap kotak barang. Kemudian Mark memulai penyergapan. Ingin menyeret David ke bawah. Tepat pada waktunya, sebuah peti jatuh dari pesawat. David baru saja berhasil melarikan diri dan mendorongnya ke bawah. Di pesawat Linda diserang oleh gadis pirang itu. Dipaksa masuk ke dalam mobil. Dengan tidak ada tempat lain untuk pergi, dia akan menabrakkan mobilnya ke pesawat. Terus-menerus menabrak David saat mendaki. Kemudian langsung dorong dia ke bawah. Setelah beberapa putaran, kemudian keduanya bertemu lagi di dalam mobil. Setelah pembicaraan, mereka berdua tahu bahwa tidak ada yang membawa parasut. Linda terbang langsung menuju kotak persediaan. David tanpa daya melompat mengejarnya. Menuju kotak persediaan. Tapi karena motivasi yang besar,
Kotak persediaan langsung mendorong David menjauh. Untungnya dia baru saja menabrak kotak barang kedua. Linda segera menangkapnya. Setelah memutar lingkaran, David perlahan-lahan tenang. Kemudian tarik parasut kembali pada saat genting.